Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kami lagi melanjutkan kegiatan penandaan pada ternak untuk persiapan vaksinasi PMK di Kabupaten Nunukan. Nah, sebelum dilakukan penandaan, ini akan dilakukan persiapan peralatan yang akan digunakan, termasuk alat-alat RTEK dan termasuk persiapan pendataan yang dilakukan oleh salah satu petugas PPL di daerah ini. Nah, seperti ini sahabat tani ternak. Kita persiapkan. Nah, ini adalah RTEK-nya yang sudah dipersiapkan. Ini kan kosong-kosong itu 229. Nah, pada kesempatan pagi hari ini juga kegiatan ini didampingi juga oleh Bapak Babinsa dan dari personel Polri Bapak Ridwan dan Bapak dengan sini nih. Babinsa yang diwakili oleh Bapak Lahaminto dan juga didampingi oleh petugas-petugas PPL di Kecamatan Nunukan Selatan. Nah, baik sahabat tani, sebelum kita melakukan penandaan pada ternak ini, nah, kita harus memberikan penjelasan terlebih dahulu pada peternaknya. Nah, kita simak sobat tani proses pemasangan RTEK pada ternak sapi ini. Ini karena sapinya agak liar sobat tani, jadi ini harus dipasangkan atau dikalungkan pada leher dari ternak ini. Nah, seperti ini peternaknya sudah sementara memasangkan RTEK pada tali pada leher sapi ini. Nah, ini adalah sapi jantan sobat tani. Nah, jika sapinya tidak agak susah untuk dipasangkan RTEK di telinganya, jadi kita kalungkan saja sobat tani. Yang penting posisinya aman dan RTEK-nya tidak bisa hilang. Nah, kita lanjutkan sobat tani proses pemasangan RTEK pada sapi yang kedua. Nah, kita simak seperti ini. Nah, ini petugas pendataannya. Nah, jadi proses pemasangan RTEK-nya sobat tani ini dipasangkan saja pada atau dikalungkan pada lehernya. Karena peternaknya mau yang dipasangkan di leher saja atau dikalungkan, jadi harus diamankan sobat tani dan sampai RTEK ini bisa hilang. Nah, sahabat tani ternak, setelah dilakukan penandaan atau pemasangan RTEK, ini langsung dilakukan pendataan pada ternak yang sudah dilakukan penandaan. Nah, seperti ini. Tidak ada namanya. Tony. Nah, ini kita isi belangkonya sudah disiapkan. Ini sudah ya? Ini ya sudah. Tapi apa namanya? Nah, kartu yang satu ini sobat tani adalah kartu Tony yang bisa kita gunakan untuk Tony ya, ini lebih mengoptimalkan Romi tadi penandaan pada ternak ini. Romi 20. Tony Kekeliruan nanti. Tony ini 209. Bisa pastikan mana ternak yang sudah dipasangi RTEK dan juga dapat Ada kita Romi. lihat pada kartu ternak yang kita berikan pada setiap ternaknya. 209 ya Tony. Jantan. Oke. Siapa tadi ini? Tony. Tony-nya. Betina lagi. Bisa betina. Kenapa? ya ini siapa Enggak bagus pulpen. Ini Tony ya. itu tadi siapa Nah, sobat tani, ini adalah hasil pemasangan RTEK pada sapi di kelompok tani di Kecamatan Nunukan Selatan ini. Di daerah ini sobat tani ada 3 ekor, sebenarnya banyak sapinya sobat tani tapi liar, jadi kita menunggu lagi kapan waktunya baru kita lanjutkan lagi di daerah ini.
Nah, ini adalah satu tim kami yang melaksanakan pemasangan RTK pada pagi hari ini. Ini ada lengkap semua personilnya. Nah, ada Bapak Babinsa, ada perwakilan dari Polri, ada PPL-nya, dan ada juga peternaknya. Sekarang Bapak isi dulu nama-namanya itu ternak di sini kan. Nanti kami kembali Nah, ini PPL-nya sementara memberikan penjelasan atau bagaimana kegiatan selanjutnya untuk pemasangan RTK pada sapi yang dipelihara yang belum dipasang RTK atau dikalungkan pada leher dari sapi ini. Sembarangan juga. Sudah siap. nanti jantan betina. Betina. Nah, begini nih. Tahu saja berapa betina berapa jantan. Jantan 3 lagi. Iya, kita tulis sudah di situ semuanya namanya. Nanti dia dorongan. 3 lagi. Jantan itu namanya sesuai kalau jantan sama jantan. Jantan ya. Kalau betina. Nah, Ini kan satu jantan. dua. Dua jantan. Dua jantan, dua jantan. Yono tuh jantan nih. Ya, sama DP Baco. Nah, Pak Dokter, jadi bagaimana kegiatan pemasangan RTK pada pagi hari ini? Apa lancar atau bagaimana ini, Pak Dokter? Lancar. Oke. Jadi ini Pak Dokter, kira-kira apa alasannya Pak Dokter? Kenapa kita kalungkan dan kita tidak pasangkan pada bagian telinga ini dari sapi ini? Kalau kita lihat sesuai standar peraturan itu kan harus diletakkan pada telinga bagian kanan menurut Kementan. Tapi kita melihat kondisi kita di sini tidak memungkinkan, alasannya karena pertama stres dan behavior daripada sapinya. Oke Pak, terima kasih penjelasannya Pak Dokter. Nah, baik Sobat Tani, kita lanjutkan lagi kegiatan kita ini pada pagi hari ini di daerah berikutnya. Ini perempuan. Nah, kita lanjut Sobat Tani, di daerah kami ini akan dilanjutkan lagi pemasangan RTK. Ini dekat dengan rumah susun atau dekat kantor dinas pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Nunukan. Nah, sekarang ini Sobat Tani sedang melakukan perbincangan sebentar dengan sang pemilik ternak. Nah, ini dilakukan penjelasan oleh seorang PPL di kabupaten kami ini, khususnya di daerah Nunukan Selatan. Nah, di depan saya ini ada Bapak personil dari Polri yang mendampingi Karena kan Pak banyak dan petugas-petugas PPL. Nah, seperti ini ada orangnya semua, dan ini ada teman-teman ini Pak peternaknya, sudah nah, PPL-nya, yang masalah pendidikan kan dan ada petugas dari area-area tersendiri kan Pak yang kepolisian. jadi terus kan nanti ada Nah, ternak yang akan dipasang RTK Sobat Tani yang di depan saya ini nanti ada 2 ekor ini. kami tanya saja Bapak apakah Di depan saya ini Sobat Tani ada lagi. Oh, siap. Oke. Ya, siap. sebenarnya kan kemarin Nah, di depan saya ini ternaknya Sobat Tani sudah disiapkan semua. Nah, ini kurang lebih 60 ekor Sobat Tani di tempat ini. Jadi nanti akan dipasang RTK semua, tetapi kita akan melakukan komunikasi dulu dengan peternaknya. Apakah ini nanti dipasangkan RTK pada telinga atau kita kalungkan saja di lehernya. Nah, yang penting penanda atau RTK tersebut tetap utuh sebelum atau sampai dilakukan vaksinasi PMK. Nah, beginilah keseruan dari proses atau kegiatan identik PKH pada pagi hari ini. Nah, ini akan dilakukan kesepakatan dulu perbincangan proses pelaksanaannya. Ini berarti pembicaraan dengan Bapak Polri. Nah, ini juga didampingi oleh Bapak Kabid Peternakan Kabupaten Nunukan. Untuk vaksin Pak kita wajib. Karena kita sekarang harus terhindar dari PMK. Jadi itulah program pemerintah bagaimana supaya kita justru bukan kita mau bagaimana ya enggak, justru kita menyaksikan satu
Dan resikonya kecil Pak. Resikonya kecil. Bayangkan coba kita datangkan Pak Babin Kapten. Pak Babin saya tadi ada juga Jemput anaknya. itu tujuannya apa supaya kita bersama-sama melindungi peternak kita. Resikonya kecil. Kita sudah sampaikan dari pusat harus dimulai dengan penandaan dulu karena tidak bisa kita vaksin tanpa penandaan. Jadi bapak nanti harus kenal sapinya. Oh yang mana kemarin namanya ini ada nomornya. Anaknya yang mana bapak harus tahu. Harus bapak data sendiri juga kan. Iya. Nomor sekian ini. Nanti kita kasih Nanti juga. kami kasih itu yang kami habis catat, kita sudah Ada kartunya nanti yang Ini melibatkan banyak orang Pak. Lihat coba sebegini teman-teman datang untuk membantu bapak bukan membantu siapa. Iya. Jadi bapak yang mau dibantu supaya sapinya bisa 60 ekor selamat. paling. Sini. Iya. Ini bapak sendiri. Pak, kalau terserang PMK Pak, selesai. Kalau bapak terserang PMK tidak divaksin, Pak polisi yang turun tangan. Iya. Makanya Pak beliau tertarik juga dengan asuransi tadi. Iya. asuransi. Yang penting Itu pasangannya. memang asuransi kan kita tanya itu ada. Bilang orang terakan sudah ada asuransinya bilang. Ya, Bisa dibantu sama beliau nih. iya. Bapak. Saya dulu ya kan Pak ya. Karena ke teman-teman PPL supaya kita nyambung semua ya. Nanti dibantu teman-teman. Ya, bagaimana prosedurnya. Tapi intinya juga kami kepingin ini sapinya di IG Pak. yang dibantu sama Supaya bibitnya bagus. Ini kelihatannya bagus saya tahu. Bagus. Paling tidak bapak bikin kandang jepit dulu lah supaya bisa lihat. Yang kedua juga sapinya jangan sakit pertama dikasih tahu. Sapi itu harus dirawat Pak. Sama Jangan- manusia Pak juga iya. kan. Jangan Kalah dia. cacingan Kemarin. baru kami dikasih tahu. Oh cacingan sapi itu justru sebelum cacingan kita kasih obat. Kita cegah dulu kan. Kita cegah. Itu Pak intinya. Kayak sering-sering komunikasi sama dinas peternakan lah Pak. Rasa Ih, sungkan bertetangga ada. kita Pak. Seperti itu. Datanglah. Banyak sapinya beliau Pak Asir ini. Pak Alim ke depannya dulu pemasangan RT, nanti iya kan nggak bisa dijual belikan gitu ya Pak. Ya, ini juga Pak kalau Bapak misalnya membawa sapinya ke Tarakan dijual, kalau tanpa AirTag itu mungkin tidak bisa sudah dibawa itu Pak. Karena itu nanti dicek, oh ini sudah divaksin belum? iya. Iya nggak bisa. Oh jadi pertanyaan saya juga nih Pak. Iya. Kebetulan saya kan Danpos di Sungai Pelabuhan Peri ya. Iya. Artinya itu kan ada kegiatan biasa masyarakat itu terutama kayak biasa Jiramli Iya. bawa jual begitu. Itu bagaimana dengan itu? Tapi mereka belum punya itu sih. Iya. Tapi kalau punya ini enggak boleh ya? Sementara memang belum ada larangan Pak, tapi ke depan saya rasa kalau kita sudah sapi semua ini sudah kita kasih AirTag semua, ada yang tertinggal itu mungkin tidak bisa lewat itu. Oh iya, nanti kami ditembus juga Pak di Iya. Sungai Jepun sana kan, jadi kita bisa kontrol juga. Secara tersurat memang belum ada Pak, Oh, tapi belum ada. kelihatannya ke depan akan begitu. Karena tidak bisa dilalu lintaskan tanpa ada vaksinasi. Iya. Sama COVID Pak. Vaksinasinya 3 kali nanti Pak. 1, 2 booster. Dan tenang Pak, gratis. Bapak ragu. Tapi kalau Bapak mau kasih teman-teman enggak apa-apa. Bilangnya ragu Pak nanti habis divaksin. Iya. Mati. Iya. Ragu dia. Kita lihat performa sapinya, ini ada dokter hewan yang dari kita. Pun kalau misalnya terjadi kejadian seperti di Kang Bima itu kemarin, memang sapinya bapak. Ya kami kalau bapak sedih bagus lah. Oh, bagaimana lah kita kondisi sapinya begitu. Kalau macam suntikan vaksin, suntikan vitamin terus sapi mati itu tidak lagi. Kalau dia sakit, kalau sapi itu nanti sakit lah. Kalau dia suntik baru dia mau mati. Kalau dia sehat udah juga. Iya. Cuma itu saya aku bilang, nggak ada juga efeknya. Kalau habis divaksin itu kan, itu yang aku adalah. Efeknya sangat minimal Pak. Nah, kita dengarkan penjelasan selanjutnya Sobat Tani dari Bapak Kabid Peternakan ini. Satu-satu ke Ini ada program perbincangan dengan Bapak 10 kali 20 Polri sudah dipakai semua. dan dengan PPL dari Universitas Selatan. Jadi sudah disebut satu, masuk di satu. Jangan satu-satu Pak, kalau bisa itu kita bikin gangway lorong yang panjang, bisa kita sesak sapi di Ya. situ. Yang selesai kita keluarkan kami kasih masuk, karena kalau satu-satu Pak 60 ekor kapan selesai? Ya nanti dibikin dulu itu Pak. Nah, kita simak Sobat Tani Ternak. Ini adalah kawanan ternak sapi Bali yang akan dilakukan penandaan pada pagi hari ini.
Nah ini adalah indukannya. Nah itu juga ternaknya sudah ada dipersiapkan semuanya sobat tani. Ada sekitar 60-an ekor. Dan ini akan dilakukan penandaan semuanya. Nah, termasuk sapi darah ini. Dan ada juga anaknya ini sobat tani yang di depan saya ini. Nah kita simak sobat tani, kita akan melakukan pemasangan airtag pada ternak sapi ini. Nah, ini ada sudah peternaknya. Nah, ini bagusnya sobat tani karena ini dilakukan di tempat penggemukan seperti ini. Nah, sapinya ini agak gemuk semuanya sobat tani karena terjamin kualitas pakannya. Nah seperti ini. 24 juga kah? Ya. Nah, sebelum dilakukan pemasangan airtag kita pasangkan dulu. Mau wujud. Seperti ini. Juga kah kodenya? Ini akan dilakukan oleh Bapak Ridwan, perwakilan dari kepolisian yang mendampingi pada pemasangan identik pagi ini. Itu kan terasa Umurnya berapa? kecil aja. Maju lagi di tengah, di atasnya lagi di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Ya, di situ lah pas, cantik di situ. Yang kena uratnya. Output aja Pak. Oke. Nah, oke. Mantap. Nah ini sudah dilakukan oleh Bapak Ridwan. Mana Nah oke. Kita lanjutkan ke Ada ternak 100 berikutnya. kilo itu ya beratnya. Siapa namanya nih Pak? Nah pada lubang yang sudah dipasang airtag ini kita semprot dengan Aduh, busanet supaya udah. tidak ada Panjangnya tuh berapa itu? dari infeksi pada lubang telinga yang sudah dipasang airtag ini. Baru kena kita tuh ini. Oke, sudah selesai. Ini siapa namanya ini? Ini yang kedua siapa Pak? Jack. Jack Nah tadi kebetulan nomor yang 8. melakukan 224. Umurnya Pak? penyemprotan busanek ini namanya juga Jack, jadi ternaknya pun juga namanya Jack. Nah ini dilakukan pendataan setelah dilakukan pemasangan airtag. Nah ternak berikutnya akan dilakukan oleh petugas PPL Bapak Ucang ini. Nah seperti ini prosedurnya sobat tani. Siapa lagi? Oke, mantap. Siapa lagi? Enggak disemprot kah? Semprot deh. Siapa lagi? Oke. Jen. Ini siapa? Terus si John. Siapa lagi Pak? Ini tua. Itu nomor berapa tadi? Nomor 6. Itu 241. Ada rumahnya nih. Nih, masuk Kasih rumahnya. dong pegang dulu. Oh, kecil ini ya. Oh ini yang kecil Kon. Nah. Kon di tengah-tengahnya ya Kon ya. Ya, Agak penting ya. Kon boleh tuh Kon ya. Di tengah-tengahnya Kon ya sini Kon ya. Kon sini ya. Apa Pak? Pegang. Ada orang yang di sini. Kita pegang begini saja. Ini jual Pak, pas kami sini dulu. Ya, nanti kita jatuh. Jatuh lagi sini. Situ kita, biar kita naik di sini, Bang. Ya? Puas dua. Wah. Pindah saya itu, Bang. Nah, kalau itu Kon. Nah begini cara proses pemasangan airtagnya. Di tengah-tengah lo ya. Jangan dikena uratnya. Yang kena urat. Enggak pas dia satu ini tadi. Sudah masuk. Ya, Bang, sudah ini. Tapi macam mana lu pasang lagi macam tadi itu kan kembali di posisinya. Kalau kena uratnya bahaya sih ya. Bukan, dalam terus dah. Urat nadi kan. Karena mau kali harus kita tekan pakai mau di coba. Kita pasang dulu kembali. Baru jarumnya kasih ujung ketemu lagi yang di Ya, kita ketemu lagi. macam mana kembali lah.
Bisa kan di anu tutup dulu matanya sedikit dong. Ya, supaya dia tidak terlalu anu. Oke, lepas. Oke. Semprot deh. Si tua udah. Jadi siapa lagi Pak? Siapa lagi Pak? Si Multo. Hah? Mabuk. Kita beralih ke ternak berikutnya. Dan kena urat. Mabuk. Saya kena urat. Enggak dulu, baru itu. Kamu lagi nih. Siapa? Mabuk. Mabuk. Nah, siapa yang mau pijit? Ini angin nih. Oh, lihat kan? Siapa? Sama itu umurnya itu. Yang di ujung sana. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Kalau kita cukup ada litalinya dulu kali. Buat ini, iya. Sama sana si angin itu. Nanti dia Iya. Jago itu. Jadi populasi ternak yang di RT pada saat ini Sobat Tani ada jumlahnya sekitar 60-an. Dan ini baru sebagian kecil saja ini Sobat Tani yang sudah dilakukan pemasangan. Biar tidak naik nanti. Jadi nanti akan dilakukan lagi pada hari-hari berikutnya. Kalau sudah ternyata sudah disiapkan Sobat Tani. Iya, udah biasa kan. Ini si tua kan? Sana si gue. Ini si Mabok. Di sini bagus ya, makanan ini. Oh, biar dari sini. Oh gitu ditutup matanya ya. Nah, saat berikutnya dilakukan oleh Bapak Franciscus ini, tugas dari Dinas Pertanian. Ini sudah dilakukan pemasangan airtag dan sudah dilakukan juga. Nah, baik Sobat Tani Ternak, pada kesempatan ini akan dilanjutkan kegiatan penandaan pada ternak sapi Bali ini. Nah, di depan saya ini para petugas penandaan yang didampingi oleh petugas kepolisian dan didampingi juga oleh petugas PPL yang ada di Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan. Nah, ini adalah ternaknya yang sudah dimasukkan dalam kandang jepit. Nah, ini juga Sobat Tani ada 2 ekor dengan anaknya. Nah, yang berikutnya ini Sobat Tani ini sementara dilakukan pemasangan airtag. Ini dilakukan oleh petugas penandaan dan ini dipasangkan atau dikalungkan pada leher dari ternak sapi ini. Nah, sapi ini jinak sekali Sobat Tani ini.